Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Belik beserta jajaran pemerintahan yang hadir, bagi yang mungkin Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, kemudian tadi ada juga ketua ataupun anggota daripada BPD yang hadir dalam kesempatan ini. Dan tentunya hormat kami juga kepada ketua dan pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajaran organisasinya. Kemudian hormat kami juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, rekan-rekan, adik-adik, dan tentunya ada juga tadi beberapa teman kawan kita, adik kita, para mahasiswa, mahasiswi yang sedang KKN. Kalau orang dulu mengatakan kukerta, kuliah kerja nyata, ya. Kemudian seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, mudah-mudahan kita yang berhadir dalam kesempatan ini digolongkan Allah sebagai orang yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, atas segala limpahan nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut tangan masih bisa dilangkahkan, mohon maaf, kaki masih bisa dilangkahkan, tangan masih bisa diayunkan. Kemudian kita bisa bersilaturahim, hadir dalam majelis yang mudah-mudahan kelak pertemuan ini mendapatkan dua hal yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dibebaskan rezekinya, wa in sa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim ini mendapatkan dua hal tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Di dalam ayat yang lain disampaikan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan dua pilihan kepada manusia, kami berikan dua petunjuk kepada manusia. Ada manusia itu yang bersyukur dan ada manusia itu yang kufur, Bapak Ibu. Jadi semuanya pilihan untuk Allah berikan akal fikir, dan akal fikir itu semestinya berfungsi untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan pada pribadinya. Maka semestinya bagi orang-orang yang beriman,
Kalau seandainya akal itu difungsikan, maka sesungguhnya ia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang manusia lupa diri. Pertanyaannya, lebih banyak yang bersyukur atau kufur? Oh, enggak kok. Nah, kalau doa kan tujuh tangannya, mau dia apa sih? Doa nggak bu? Nah, doanya. Nah, entah untuk doa atau untuk tak malu dah. Banyak bersyukur atau kufur? Syukur. Syukur. Ibu syukur. Ya, kalau memang jadi, mudah-mudahan alhamdulillah banyak bersyukur. Cuman kalau ditengok jumlah manusia di dunia, banyak yang kufur daripada yang bersyukur. Jumlah manusia di dunia 6 miliar pada tahun 2020. Yang beriman kepada Allah hanyalah 1,8 miliar. Yang tak beriman kepada Allah 4,2 miliar. Berarti yang bersyukur itu kalau ditengok dalam takaran dunia, maka lebih banyak orang yang kufur daripada orang yang bersyukur. Mudah-mudahan 20-30 tahun ke depan orang yang bersyukur lebih banyak daripada orang yang kufur, ya. Amin. Karena dalam sebuah penelitian dunia mengatakan pesatnya perkembangan Islam di Eropa begitu dahsyat. Bahkan ilmuwan dari Eropa pernah mengatakan 30 sampai 50 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan umat Islam itu lebih banyak daripada umat yang lainnya. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu gambaran. Namun di dalam ayat yang lain dijelaskan kembali, disampaikan kembali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menjumlahkan nikmatku, kata Allah, kamu tak mampu menjumlahkan. Kamu tak mampu melakukan untuk menghitung jumlah tersebut karena besarnya nikmat Allah. Makanya ada hadis qudsi mengatakan, Bapak Ibu, kalau seandainya manusia semuanya yang ada di alam semesta meminta satu nikmat apapun yang mereka mau, dan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkurangnya kekuasaan Allah tidaklah bisa dipandang, tidaklah bisa dilihat. Karena apa? Saking besarnya kekuasaan Allah. Bagaikan satu tetes air laut yang engkau ambil, maka tidak akan pernah berkurang air laut itu nampaknya. Seperti itulah besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tak mampu menghitung, menjumlahkannya. Terima kasih Pak Imam. Tawarnya warna minum, ya. Cuman minum kalau warna belum. Ada yang warna ada yang warna, ada yang bening. Cuman banyak pun ini mencerah orang kenal. Sampai selesai. Kenal. Jadi makanya ini tak mungkin digantikan, Bapak Ibu. Sebesar apapun nikmat Allah tak mungkin dihitung oleh manusia. Tak mampu manusia untuk menjumlahkan itu. Jangankan yang ada di alam semesta, yang lain dalam tubuh Allah, nikmat Allah tak bisa dijumlahkan oleh manusia. Tak akan mungkin tangan ini ditukar oleh kaum ibu dengan emas yang banyak, Bu, ya. Mungkin nggak, Bu? Entah doa tendo. Fokus tak macam mana kita. Ibu mungkin nggak ditukarkan tangan ibu dengan emas yang banyak 2 miliar, Ibu mau nggak? Nggak mau, kan? Nah, kalau ada yang mau, mana tadi orangnya? Kalau jam, kalau ada yang mau. Jadi tak mungkin digantikan kaki kami kaum bapak ini dengan kendaraan yang mewah, Lamborghini, atau semacamnya, Ferrari 2M, 3M, 7M, tak mungkin. Dan tak mungkin pula mata ini ditukarkan dengan gedung yang tinggi 10 lantai, 20 lantai, tidak akan ada yang mau. Maka disinilah besarnya nikmat Allah yang tidak tara bisa dihitung oleh manusia. Ada seseorang, bapak di Arab Saudi, baru-baru ini dia lama, bahkan dia tak pernah masuk rumah sakit. Maka suatu saat terjadi sesak nafas.
yang mesti membawa ia harus dirawat, bahkan dalam kalau hitungan bahasa awaknya masuk ruang ICU. Dari apa kata dokter? Bapak akan dioperasi dengan biaya sekian. Dia menangis. Yang dia tangiskan itu bapak ibu bukan biayanya. Yang dia tangiskan cuma satu. Apa itu? Besarnya nikmat kesehatan yang tak bisa dibandingkan harganya di hadapan manusia. Maka disinilah yang harus kita pahamkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merangkaikan salam tercurah kepada salah seorang promotor yang tak pernah naik motor, kepada salah seorang pejuang yang tak pernah masuk jurang, buah hati Siti Aminah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra padang pasir yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita digolongkan sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mulai ke pembahasan, sebenarnya saya ceramah di sini kayaknya ini yang ketiga kali. Cuman aduh tadi kata Pak Kadus Igor, betul Igor lah pernah, tapi lah kamu beberapa tahun yang lalu, bukan dalam jangka setahun 2 tahun, bukan lah lama gitu. Nah kan ibu-ibu bingung saya tanya, pernah lu pernah apa? Padahal dia udah lewat sih. Aku tinggalnya di Tanggung kan, tinggal di Tanggung. Ya. Sangat kenal pula dengan beberapa orang di sini yang boleh dulu ke Tanggung. Boleh apa bagaimana? Dokter rumah kami bilang. Dokter rumah kami bilang. Ya. Tadi nama sudah disampaikan Sahlan Nasution. Kalau dibaca pakai bahasa Inggris Sahlan Neseshe. Iya kan? Kalau dibaca pakai bahasa Inggris Neseshe Nasution. Tinggal di Tanggung, status alhamdulillah pada keluarga, istri 1. Ya Ustaz ya, mudah-mudahan tidak 2 kan itu. Bapak saya baca itu Ustaz identik dengan istri 1, 2, 3 OP. Anak pesantren mengatakan saya keluarga S. Nama saya Sahlan, nama orang rumah saya Sherly, marganya Lubis. Saya kata Setion. Nama anak pertama Sofia Adiba, nama anak yang kedua Syafiq El-Fatih. Jadi kata anak pesantren keluarga S. Disengaja itu Ustaz. Anak pertama disengaja istri. Anak kedua tak keponakan. Minta Islam, mak iskil jadinya. Mau jadi es. Itu sekilas. Nah, tentang perkenalan diri Bapak Ibu, karena diperpanjang pun ujung-ujungnya lupa juga ibu-ibunya nanti kan gitu. Kalau kita berbicara tentang tahun baru dalam Islam atau tahun dalam Islam, Bapak Ibu, sekilas saya ingin mengulas sejarah tahun-tahun dalam Islam. Kalaulah kita menengok tahun Hijriah, Bapak Ibu, nanti yang adik-adik ini, hello, yang adik-adik ini kebetulan ada uang ini. Uang ini sebenarnya untuk memancing adik-adik ini, supaya fokus, karena akan ada pertanyaan. Siap-siap aja. Pertanyaannya yang terus dan buat bebas. Masalah baik di masalah mungkin yang kita bahas ataupun kita bahas masalah yang lain. Jadi kalau nampak duit, tapi siapapun nanti yang dapat jangan dibuat untuk beli paket pula ya. Beli gorengan lah minimal. Kenyang lagi bro. Beli paket nanti apalah yang dapat. Mobil aja. Penyakit di sekarang ya. Nanti
tak nampak waktu lagi, sibuk ngomong sulangnya. Tembak nih, entah siapa yang ditembakin kan? Omong heran siapa yang ditembak kok dia? Rupanya sibuk sama kawannya online, ya. Jadi di situ, ya. Nanti akan ada pertanyaan. Ya. Maka dalam sejarah Islam, kalau yang kita ketahui mungkin tahun baru dalam Islam atau tahun Hijriah dalam Islam itu terjadi ketika di masa Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, apakah ada tahun baru sebelumnya dalam Islam? Ada, Bapak Ibu. Pertama, di zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam Allah keluarkan dari surga, maka itu ditetapkan tahun pertama dalam Islam pada waktu itu. Sampai kapan, Ustaz? Sampai Nabi Nuh. Panjangnya sampai Nabi Nuh. Dan ketika di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang besar yang mematikan rata-rata seluruh manusia kecuali yang ada pada kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh, maka setelah itu dibuat pula tahun pertama dalam Islam. Tahun pertama dalam Islam. Maka kembali lagi sampai kepada zaman-zaman sesudahnya, sampai kepada zaman Nabi Sulaiman, sampai kepada zaman Nabi Yusuf, sampai kepada zaman sesudahnya lagi, akhirnya sampai kepada zaman Nabi Musa, sampai kepada zaman Nabi Isa. Semua itu terus berganti, diulangi kembali tahun pertama dalam Islam, diulangi kembali tahun pertama dalam Islam. Akhirnya habislah di zaman Nabi Isa, maka kemudian dibuatlah di zaman Nabi Muhammad, dan itu pun tidak digagas oleh Nabi Muhammad. Jadi penggagas tahun baru dalam Islam bukanlah dibuat oleh Nabi Muhammad itu sendiri, tapi dibuat oleh sahabat Nabi di zaman Umar bin Khattab. Itu penggagas. Di zaman Nabi belum dibuat, di zaman Abu Bakar belum dibuat, maka terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi 4 sahabat yang disebut dengan zaman Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini memimpin yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, dan ini disebut dengan zaman sahabat. Yang 4 kepemimpinan sahabat ini berkisaran 30 tahun. 30 tahun. Ya, kalau Abu Bakar 8, sementara memimpin. Ya, maka di zaman sahabat sesudahnya, maka kepemimpinan begitu panjang sampai di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, bahkan di zaman Nabi sendiri, laki-laki ini disebut sebagai pemuda yang gagah, pemuda yang sangat luar biasa, yang ditakuti oleh orang-orang jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, maka keberatan Abu Jahal, Abu Lahab. Ini Umar bin Khattab. Keberatan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa keberatan? Karena dia manusia yang dibanggakan, kuat. Kalau boleh disobek gini, kalau boleh disobek gini, Umar bin Khattab itu bintang MMA. Kalau disobek, boleh disobek. Karena dia raja budak tuh. Ketika dia masuk Islam, keberatan semuanya, maka dia pun datang ke pasar. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa saja yang keberatan dengan keislamanku, temui aku di lembah sana. Aku tunggu hari ini siapapun yang datang. Mudah-mudahan istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Lah dijamin juga mati siapa yang datang ke situ. Bayangkan ya, manusia kuat di zaman itu. Bahkan jangankan kuat dalam fisik, maka ia pun kuat dalam iman. Sehingga Nabi pernah mengatakan, apabila Umar bin Khattab melewati suatu gang, dan di gang itu ada jin dan setan, maka mereka akan lari terbirit-birit. Agak berbeda dengan awak. Nah, kalau awak yang lewat, iya belah. Awak pun takut. Dia pun naik. Itulah beda. Jadi dibuatlah pada waktu itu, ketika Umar bin Khattab membuat surat, dan surat yang dibuat ini pun heran, ada sahabat yang bertanya tentang masalah tanggal. Yang ditanyakan,
kenapa kok tidak ada tanggal dalam Islam? Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat daripada Umar bin Khattab, kalau bahasa awaknya musyawarah. Dibuat mufakat, macam mana tanggal dalam Islam? Mesti kita musyawarahkan, karena Nabi Muhammad dulu tidak pernah menjelaskan itu. Maka mendengar kata-kata itu, Bapak Ibu, dikumpulkanlah tokoh-tokoh dalam bahasa wahyu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan. Maka dimusyawarahkan bila waktu tanggal pertama tahun pertama dalam Islam. Keluarlah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Satu yang berpendapat, bagaimana kalau seandainya tahun pertama dalam Islam kita buat ketika Nabi Muhammad itu lahir. Kita buat ketika Nabi Muhammad itu lahir. Apa kata sahabat yang lain? Ini bisa loh. Kok tak bisa? Karena pada waktu itu masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Kemudian ada pendapat yang kedua. Bagaimana kalau seandainya tahun pertama dalam Islam kita buat ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Datang sahabat yang lain, tak bisa. Kenapa? Karena waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih mengintimidasi Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa kininya, kriminalisasi ulama. Bahasa kininya, tapi yang sudah kuat ya. Cinggung dulu itu. Jadi itu gambar. Kalau dibuat dalam bahasa kini. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad itu wafat kita buat tahun pertama? Apa kata sahabat? Tak mungkin, karena itu tahun kesedihan bagi kita. Kemudian kapan dibuat? Ada pendapat yang keempat. Bagaimana kita buat tahun pertama ketika Nabi Muhammad itu berhijrah bersama sahabat ke kota Madinah, bertemunya kaum Muhajirin dan Ansar. Maka itu awal mula kemenangan umat Islam. Akhirnya dibuatlah sepakat sahabat tahun pertama dalam Islam dibuat ketika Nabi Muhammad berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena sebelumnya belum ada tanggal. Belum ada tanggal, maka tetap dibuat. Makanya Nabi ketika dia lahir, pertanyaannya kepada anak-anak, Nabi lahir disebut tahun apa? Ayo. Apa? Bukan jahiliyah. Disebut tahun apa namanya? Ayo, apa yang jawab salah pun enggak masalah. Yang jelas kamu jawab dulu, ada keberanian, ada mental. Tunjuk tangan, ayo. Tahun? Tahun apa jadi? Gajah. Nih, ambil. Gak usah takut ini. Nabi Muhammad ada takut. Ambil. Bil fulus, kullu syai'in mulus, kata orang Arab. Bidunil fulus manfush. Malu-malu kucing aja nggak malu. Itu tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun belum ada pada waktu itu, Bapak Ibu. Disebut dia tahun gajah. Ya, disebut dia tahun gajah. Karena belum ada tahun. Jadi apa yang musim itu yang menjadi tahun. Makanya ada juga di saat ketika Nabi Muhammad berjalan dalam proses dakwahnya, pernah Nabi Muhammad itu dalam kesedihan. Maka disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Orang yang pada waktu itu dua orang yang dia cintai meninggal dunia. Pertama istrinya Khadijah, yang kedua pamannya, sehingga ia menjadikan itu sebagai bagian daripada kesedihan pada tahun tersebut. Jadi apa yang musim? Jadi kalau seandainya nilai tahun gini kok, apa yang musim itulah waktu tahun. Nampak dia musim bola, musim apa? Lahir anak musim bola. Bila lahirnya? Tahun bola. Kalau dah sampai lahirnya 2019 boleh 2020 corona. Bila lahir? Tahun corona. Tapi dia dah lahir tahun, makanya tak dibuat musim. Aku tak dibuat musim.
diambil dari duitnya kok. Lumayan kok, gorengan lah nih mau bang. Pertanyaan Ustaz, siapa nama istri Nabi Muhammad yang dia nikahi sebelum menjadi Nabi sampai menjadi Nabi? Khadijah. Amin. Ambil kan kok, lagi semuanya. Semangat dia mengambil duit. Masih nanya ya? Fokus. Jangan fokus upload kawan dulu. Jadi sini. Maka inilah dulu alasannya kenapa disebut dengan tabung gajah, karena belum ada tabung. Apa yang musim maka itu yang dibuat. Maka dibentuklah tadi tahun pertama dalam Islam ketika Nabi Muhammad berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, bertemunya kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Muhajirin orang yang berhijrah, Ansar orang yang tinggal di kota Madinah pada waktu itu, dan mereka saling sangat dekat. Bahkan apa kata Nabi, apa kata dalam sejarah? Dalam sejarah mengatakan kaum Ansar itu saking cintanya kepada kaum Muhajirin, kalau seandainya mereka memiliki 2 rumah, maka dia akan memberikan 1 rumah kepada kaum Muhajirin. Saking doke. Bahkan tapi itu jangan diamalkan ya. Kalau seandainya dia memiliki 2 istri, diceraikan, nah, suruh menikah sama bininya, mantan bini. Itulah. Oh ya, 3 Ustaz ya. Itu kan saking hubungan eratnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar pada waktu itu. Maka disinilah dasar asal muasal sejarah daripada tahun dalam Islam. Pertanyaan ini adalah yang perlu kita pahamkan. Kenapa disebut bulan pertama itu dalam Islam disebut dengan bulan Muharram? Itu pertanyaan besar. Kenapa bulan Muharram yang kita buat acara pada malam ini, tabligh akbar dalam rangkaian Muharram? Pertanyaannya, kenapa dibuat dalam bulan Muharram itu bulan pertama dalam Islam? Bukankah Ramadan itu pemimpin bulan dalam 1 tahun? Apa alasannya Bapak Ibu? Ya, alasannya banyak. Makanya Bapak Ibu kita buat acara yang semacam ini. Mohon maaf. Kan ada yang menyuruh tak boleh itu, dilarang oleh Nabi. Kenapa dilarang? Karena Nabi tak pernah merayakan itu. Pertanyaannya, kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Kita hidup di akhir zaman. Anak-anak kita tak tahu tentang tahun dalam Islam, maka dibuat acara yang semacam ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tahu tahun dalam Islam. Ada tidak syiarnya? Malam pertama tahun baru Islam, saya ceramah di Parausoran di Bangun Purba Barat. Kemudian malam kedua saya ceramah di Sukadamai yang ada di Ujung Batu. Dan malam sebelumnya mereka membuat perayaan obor, ya, pawai obor. Supaya apa? Supaya orang tahu ada tahun dalam Islam. Bukan hanya Januari sampai Desember yang engkau tahu. Ya. Anak-anak sekarang tingkat SMP, SMA, coba tanyakan. Nah yang hafal dari Muharram sampai Zulhijjah, yakin ku nilai yang hafal itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban. Yakin ku anak SMA, SMP, nah yakin gitu hafal orang. Itu udah benar. Iya Bu ya. Ibu apa ya kan? Apa? Yang lain entahlah ya. Jadi aku ceramah tauhid hari Jumat. Ceramahku hari Jumat tauhid ompe. Pagi dulu, sesudah Jumat dulu. Nah, ku ceramahkanlah masalah itu. Apa kata orang? Kan benar kalau Ustaz dengar dia. Sempurna yang musibah orang tuh. Musuh anak SMA.
Itu. Tapi kita tengok orang botak. Orang botak pasti di zaman tahun 80-an 90-an yang lampu belum ada, paling kencang lampu pada waktu itu yang lampu strongeng kan, itu banyak tuh petromak, itu banyak pada pompa itu ya. Orang botak ditengoknya bulan, nah orang tua gini ditengok bulan tahu berapa tanggal tuh. Tapi biasa. Oh lah 5 hari bulan, oh lah 7 hari, oh lah 8 hari, tahunya tuh topik. Nah coba kali aku tahu 7 hari, bukan 8 hari, tak macam. Itulah beda, itulah zamannya, lah berubah dia. Dan anak-anak pertanyaannya, kalau orang berangkat haji itu sebulan apa? Atau orang-orang haji lah, dia sebenarnya ada 3 bulan, ya, disebut apa? Apa? Ayo, neta. Atau orang puasa bulan apa namanya? Orang puasa, oh itu Ramadan nih, double dia. Salah siapa dulu? Dia dapat yang korek yang ringan, nggak coba itu lagi. Alah, kan kau yang surang gitu kan? Kalau hari raya Idul Fitri, bulan Arabnya apa namanya? Setelah Ramadan apa? Sini. Ini Syawal. Dia mau kecipratan juga sampingnya kan? Ini dokter dulu orang kan? Di situ. Maka disinilah yang harus dipahamkan tentang itu Bapak Ibu. Dasarnya di sini. Kenapa disebut Muharram itu sebagai bulan pertama? Ternyata ada 2 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, bulan Muharram itu diambil dari akar kata haram. Haram, hukum. Muharram diambil dari akar kata haram. Haram itu hukum. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, hukum. Lawan daripada haram wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, wajib. Masuk hukum yang ketiga, sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, sunnah. Lawan daripada sunnah, makruh. Dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Nah, itu pula sunnah. Makan durian macam mana Ustaz? Makruh apa tidak? Tergantung. Kalau nak blokek sholat, blokek makan, jangan makan deh. Sholat berjamaah boleh tidak? Makan 5 waktu dah. Waktu sholat. Oh, nanya di sampingnya tu. 5 minit menjelang sholat berjamaah, makan duriannya dulu. Ini salah makan durian dulu. Cuman baunya waktu sholat tu yang salah. Pesenawa pula kan? Datang sampingnya. Alamak jangan. Jadi di situ. Maka hal ini yang harus dipahamkan itu. Belajar berapa kok? Baru lagi. Apa udah baru lagi? Bukan dulu setengah jam tu lah. Jam lagi. Bontale katanya. Boleh minum aja gitu kau. Boleh. Minum dulu ya. Pertama dia di situ. Maka bulan Muharram itu asal katanya haram, maka Muharram itu perbuatan dosanya. Dosanya. Kalau ibarat benda-bendanya, contohnya judi, itu Muharram. Benda yang diharamkan, kelakuan yang diharamkan. Makanya dibuat bulan Muharram pertama. Bagaimana umat Islam itu mulai berhijrah dari hal yang diharamkan oleh Allah, makanya disebut bulan Muharram. Berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan bulan Muharram. Alasan yang kedua,
banyaknya sejarah dalam Islam pada waktu itu. Pas pula di bulan Muharram. Ibu tahu puasa hari Asyura? Iya, Bu ya. Tahu puasa hari Asyura? Tanggal berapa, Bu? Anak-anak yang dapat? 10 Muharram, aku ini. Salah ya kan? 10 Muharram. Hari Asyura. Apa kata Nabi? Shaum Asyura yukaffir sanat al-madiyah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan ampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Bayangkan, sahabat bertanya, kenapa kami berpuasa pada hari Asyura? Maka dikatakan oleh Nabi, pada waktu itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya dikonangnya. Pada waktu itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka disebutlah itu hari Asyura. Bila itu Ustaz? 3000 tahun yang lalu. Makanya tetap dikonang. Pertanyaannya, kenapa orang ribut awak bila acara Maulid Nabi? Nabi Musa yang berkonang, apa dari Muhammad? Ya kan? Coba pikir-pikir dulu. Nabi Musa 3000 tahun yang lalu masih kita kenal. Nabi Muhammad perlu dipermasalahkan. Kenapa Nabi mengatakan, aku perintahkan kalian berpuasa pada hari Senin? Sahabat bertanya, kenapa pada hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Mengenang kan? Mengenang. Cuman kalau dalam puluh kaji, neraka saja kan? Itu belum masalah. Mohon maaf, saya bukan menyinggung organisasi, tidak. Saya pernah punya dosen yang semacam itu. Bukan 1-2 dosen saya waktu itu. Dosen waktu itu kita semuanya fair. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Perti, ada yang apa. Di kampus yang sama pada waktu itu di Jakarta. Kita nggak ada yang saling-salahkan. Mau ada yang pakai pakaiannya isbal, yang tak isbal, santai-santai saja. Padahal semuanya sama orang-orang berpengetahuan. Cuman kroco-kroco yang boleh. Iya, santai saja. Tapi tidak ada saling menyalahkan. Muslim bin Affan, Jakarta Timur, Bambu Apus. Dosen waktu itu Ustadz Mas'ud LC Tamatan Libya Jakarta. Dia waktu itu jadi rektor. Tapi itulah tadi yang harus dipahami. Itu tujuan. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, maka ada syair yang mengatakan, Bapak Ibu, Ainal mafar, di mana tempat berlari? Al-aduwu wara'akum wal bahru amamakum. Di mana tempat berlari? Musuh ada di belakangmu, lautan ada di depanmu. Mana tempat lari? Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat, maka terbelahlah lautan. Kemudian Nabi Musa lari bersama pasukannya, dikejar oleh Fir'aun sampai di ujung sana Nabi Musa, sedangkan Fir'aun di tengah-tengah lautan. Maka pada waktu itu Allah jumpakan kembali. Ini nampak kan? Kan jurul, ini jurul kan? Tak boleh turun kan? Jadi di situ, maka di laut yang terbelah, ketika di dasar laut tersebut ada pasukan Fir'aun dan pasukannya Fir'aun, maka diketemukan kembali lautan. Akhirnya seluruh pasukan Fir'aun Allah matikan di dasar-dasar laut. Pertanyaannya adalah, kenapa ada jasad Fir'aun sampai hari ini? Dan Allah jadikan itu, abadikan dalam Al-Quran. Kami jadikan Fir'aun itu sebagai jasadnya, sebagai pembelajaran bagi manusia. Jelas itu Bapak Ibu, luar biasa. Enggak masuk akal itu, mati di dasar laut. Minimal lah dimakan ikan hiu. Pertanyaan, kenapa dia utuh sampai hari ini? Dan tentunya itu letak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Itu yang harus dipahamkan. Kemudian sejarah yang kedua di bulan Muharram adalah Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api Raja Namrud.
Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api Raja Namrud. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ismail, ambil duit. Lumayan. Ismail, surah lain masih ada nama anaknya. Siapa lagi? Selain Ismail? Israel. Ikut sini. Israel. Siapa sini? Itu malaikat nak. Ishak. Sebut sini tadi ni. Cuma salah you. Coba bayangkan Israel dan Ishak kan? Surah macam nyawa. Macam itulah bahasa Arab Bapak Ibu. Berbeda harkat bisa berbeda arti. Itu bahasa Arab. Beda harkat bisa beda arti. Beda huruf pun bisa beda arti. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba baca. Wa ma qala. Beda artinya. Qala beda artinya. Qala yaqulu berkata, qala yaqli menggoreng, kan jauh dia. Menggoreng dan berkata jauh adik dia. Bayangkan tadi. Hati-hati. Jangan asal beri nama. Jangan asal beri nama. Ada filem dulu nampak tu filem Islam KTP, Bahlul. Ente Bahlul. Di mana mana ente Bahlul. Tahu apa arti Bahlul? Bunga. Itu boleh Bahlul. Hati-hati. Ini asal beri dia ngetren boleh begini kan? Jadi di situ. Maka inilah yang mesti dipahami. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari bakaran api Raja Namrud. Maka ini kejadiannya pas di bulan Muharram. Ketika apa kata Raja Namrud? Siapkan api unggun besar, masukkan Ibrahim ke dalamnya. Maka ketika disiapkan api unggun besar, maka dilemparkan Ibrahim ke dalamnya. Apa kata Allah? Qul ya narum bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadilah engkau dingin, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan tenang keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat. Heran orang pada waktu itu. Ternyata itu mukjizat Nabi Ibrahim. Ada pula apa-apa kalian menghafal ayat itu. Ya hafalnya baru dibikin zikirnya 1000 kali sehari. Qul ya narum bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul ya narum bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa itu dihafal Pak? Mata Nabi besok. Iya benar. Jangan sobek kalau macam itu awak bukan Nabi Ibrahim. Hati itu benar. Makanya jangan dah selesai. Menukik. Jadi di situ harus dipahamkan itu. Mujizat itu hanya kepada Nabi. Bisa kepada manusia? Ustaz, nggak bisa. Kalaupun ada namanya mauna itu bantuan dari Allah, itu pun secara tiba-tiba. Tak bisa mauna itu semua pakai praktekkan, pakai uji coba dia. Nggak bisa. Tak bisa. Itu harus dipahamkan itu Bapak Ibu. Tidak sembarang itu. Ustaz, nampak aku orang berjalan di atas air tanpa apapun alatnya. Orang yang tobang di atas awan-awan tanpa alat. Ada orang yang tahan dibakar api. Apa kata Nabi? Apa kata ulama? Jangan engkau bersekutu dengan jin. Hati-hati. Tak mudah ya. Aku pernah potong hati berangkat ke Jakarta waktu nak kuliah. Aku kata orang kampung loh. Lah menuntut Ustaz lah katanya. Menuntut apa? Ilmu dalam katanya. Apa itu ilmu dalam? Di Jawa dan ngiri katanya. Alah Jawa nih. Tidak menuntut dari. Kenapa tidak? Lo pernah. Salah tuntut ke beliau rusak lo itu kan. Bayangkan. Suruh menuntut lo.
pakai ilmu dalam. Ada kawan di cerita Ustaz kawan awak potang waktu di sekolah. Ada kawan orang tuh di Khalid bin Walid itu dulu tidur dia, bapak, ibu tidur dia, dilempar pakai batu, ditangkapnya waktu tidur. Siapa tadi? Tangkapnya. Pertanyaannya, yang menyuruh dia menangkap itu siapa? Ini tidur. Awak yang lagi kalau terjawab dilempar orang konai. Kenapa tidur? Tak konai, ketangkapnya. Berarti ada sesuatu. Ternyata setelah dia menjadi ustaz, itu menuntut itu kuliah, di ruqyah keluar jinnya. Keluar jinnya. Tak bisa dipungkiri. Aku biasa kuruqyah orang, Pak. Kuruqyah orang macam-macam. Adalah yang konai gara-garanya masuk Islam. Ada yang pernah kuruqyah jin gaul. Iko baru pernah tuh rumah jin gaul. Iya. Sobatnya S3 ya. Bayangkan iya jin. Anak pesantren Al-Kahfi itu dia datang ke rumah di rumahnya ke rumah, kesurupan pulang dari pramuka di pesantren Al-Kahfi itu. Gaul. Iko baru pernah Pak jin paling gaul ke rumah. Iya, apa katanya? Kamu nanya, kamu gak tanya-tanya. Kacau. Iya jin gaul. Ku tanya, dia juga katanya punya HP, handphone, apa handphonenya? iPhone Pro Max. Apa guna HP itu kesurupan sama jin? Ini orang kesurupan. Apa guna HP itu kesurupan? WhatsAppan. Ternyata jin itu juga macam manusia. Kenal ya seluruh ustaz pesantren, padahal aku ustaznya, tapi entah ada aku rupiah aja. Ku tanya, itu siapa? Itu ustaz yang selalu keep smile katanya. Itu siapa? Itu ustaz paling banyak lagi tugas. Memang iya. Pas berlalu gambar di kanan itu siapa? Itu ustaz paling sibuk katanya. Emak, bawa dulu konenya. Iya. Benar. Real Allah itu nyata kata-kata dia. Anaknya pendiam, tak banyak ngomong. Orangnya pendiam. Tapi ketika dia kesurupan karena saya ruqyah, emak gaul. HP-nya tahu-tahu iPhone Pro Max. Awak yang HP jadul loh, kalah awak ini. S1, S2, S3 di mana kamu S1? Saya sampai S3 di Pekaran Bila Perang Lawas katanya. Maaf, ternyata aku pernah meruqyah orang di pasir. Nah, kesurupan anak itu. Apa kata dia? Saya ruqyah waktu itu. Apa kata orang itu? Ruqyah. Kenapa masuk ke dalam tubuhnya? Rupanya dari Sungai Perak, arah ke Aik Maratuarau. Nah, situ sumber jin. Sungai Perak. Ya, bayangkan itu seberang batang jembatan Ramben itu. Nah, itu Sungai Perak namanya. Nah, dari mana bang? Sungai Perak. Dari kok sampai ke situ? Digabungnya ke kota. Boleh jadi maaf buang air kecil tanpa beraturan. Dia kena. Atau membuang air panas. Ada orang-orang pakai pop kan, sah air panas. Konanya, apa yang lainnya kan? Makanya ada pakai Bismillah ke, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu menghindar. Jadi di sini harus kita paham tentang nilai itu. Maka di sinilah tadi yang saya ingin sampaikan, bahwasanya Nabi Ibrahim Allah berikan dengan nilai yang begitu panjang, yang begitu berarti bagi manusia tentang kesabaran beliau. Dan ini sejarah panjang Raja Namrud yang menguasai pada waktu itu. Dua raja yang zalim, dua raja yang mulia, dan keempat raja ini menguasai dunia. Raja yang zalim, Namrud dan Fir'aun yang menguasai dunia. Kalah Pak Jokowi deh. Yang kami cuma menguasai Indonesia. Kalau Raja Namrud menguasai dunia pada waktu itu, Fir'aun menguasai dunia pada waktu itu. Cuma nabi mereka tidak ada yang bagus. Fir'aun mati karena apa? Mati karena di tengah-tengah lautan. Namrud mati karena nyamuk. Nah, bayangkan itu. Menguasai dunia mati karena nyamuk. Lemak aja. Mati ya. Mati terhina karena nyamuk. Masuk nyamuk ke
dalam telinga, hidup dalam otaknya, berbunyi. Setiap kali bercakap Namrud, berbunyi, sakit kepalanya. Tokok kepala. Tokok kepala untuk nyamuk tu. Bercakapnya balik. Lah bercakapnya, bunyi balik nyamuk tu. Kepala. Sampai 3 hari tokok tu di kepalanya, Raja Namrud, ujung-ujungnya apa? Dibuatnya di belakangnya pakai martil spesialis penokok kepalanya. Sombong minta ampun, itu kok kepala di belakang. Bercakap Namrud, datang ajudan belakang. Berapa hari itu Ustaz? 50 hari. Bercakapnya kepala. Akhirnya 50 hari geger otak mati. Sombong minta ampun. Ini sih. Maka inilah yang harus dipahamkan tentang nilai-nilai tersebut. Adanya yang harus kita pahamkan bahwasanya Raja Namrud yang menentang Ibrahim pada waktu itu Allah matikan dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah singkat tentang masalah tahun baru dalam Islam, tentang masalah bulan Muharram. Bulan yang penuh dengan sejarah yang panjang di dalamnya. Namun ada hal-hal yang mesti kita pahamkan Bapak Ibu. Dalam pertukaran tahun ini, sesuai yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ada beberapa hal yang mesti kita berikan dalam kesadaran hidup kita Bapak Ibu. Kita hidup dan kehidupan bukan hanya sekadar hidup, tapi kita hidup sesuai dengan aturan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pegang itu. Apa yang mesti kita rubah, apa yang mesti kita pikirkan dalam proses perubahan tanggal dan tahun ini. Yang pertama yang mesti kita buat dalam kesadaran hidup itu adalah yang pertama muhasabah, koreksi diri, kaji diri, pandang diri. Itu hal yang pertama yang kita buat pada tahun pertama ini, pada bulan pertama ini, pada tahun 1445 Hijriah. Koreksi diri, kaji diri, pandang diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Kaji dirimu, pandang dirimu sebelum engkau dipandang, dikaji, dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Yang apa kata Umar bin Khattab? Kalau engkau menemukan aib pada diri orang lain, maka galilah aib yang ada pada dirimu. Boleh jadi aib lebih besar daripada orang lain. Apabila engkau ingin memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu, karena perut musuh yang nyata bagimu. Puri kesejongkannya. Tapi kalau dapat masuk ke dalam sadonya, masuk sadu dalam cerita ke dalam. Tapi no mungkin do. Itulah hawa. No mungkin. Ketika tak punya duit bertahun-tahun dari awal sampai sekian belas tahun, sekian puluh tahun umurnya tak punya duit, tahu apa yang terpikir dalam pikiran awak pada waktu itu? Karena seandainya besok aku punya duit 100 juta, ada ikut uang 10 juta penjara katanya. 1 juta berarti ada ke 100 nak 200. Dapat 200 nak 300. Itu pasti. Tengok almarhum, aku budak sebenarnya, ada hubungan keluarga dengannya. Bapak mendiang Bapak Haji Mahmud yang punya pesantren. Tengok kekayaannya tamu dulu. Waletnya sekali panen sakit kepala awak ngomongannya. Rukonya sekunci 50 di pasir. Sawit ini tahun tu puluhan hektar. Tahu-tahunya boleh sawitnya di daerah Banjar Datar mau balik nau itu orang, dokit Sumbar nau ujung batu ke dalam, 1,4 M dalam dalam sebanyak itu masih boleh dia lupa. Tapi itulah kadang-kadang dunia. Itulah dunia. Hitung-hitungan awak tak mungkin kan, sampai puluhan M uang di bank kan. Tapi itulah tadi, manusia tidak akan berkecukupan dengan apa yang ada dia miliki. Hanya angan-angan, dapatnya satu M, hanya 3 M. Itulah hidup Bapak Ibu. Maka ini yang ingin saya sampaikan tadi, perlunya manusia untuk mengoreksi diri. Yang kedua, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Jangan katakan kamu bertiga Allah yang keempat dalam surah Al-Mujadalah. Jangan katakan engkau berempat Allah yang kelima. Jangan katakan engkau berlima Allah yang keenam. Itu disampaikan Bapak Ibu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun
tidak pernah terlepas dari mulut seorang hamba kecuali malaikat raqib dan atid ada di sampingmu. Ada omak-omak di tangan, jadi si kodo di tahun. Tojopik kakinya dekat pintu tuh, keluar carut marut. Bahasa Inggris balik deh. Bahasa Arab balik deh. Sabun suruhnya sama pintu. Pertanyaannya, pintu itu salah gitu. Yang salah awak yang datang ke pintu itu. Tapi awak cantik. Padahal tanpa disadari, setiap rasa sakit yang dirasakan menjadi pengampun dosa. Tapi masalahnya, kau tambah dosa awak. Apa tadi Ustaz? Kau carut tadi. Itulah tadi. Setiap yang keluar dari mulut ini pasti akan dihitung, dipandang, dikaji. Bahkan ada malaikat raqib dan atid yang ada di sampingnya. Itu gambar. Tapi kalau masih kurang pakai macam itu ya, yakin gitu ya. Ini lo padik doang, ini doang. Ini lo padik. Jadi situ dia. Makanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian apa lagi Ustaz? Muahadah, mengingat janji dengan Allah. Di alam rahim kita telah berjanji kepada Allah untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Kita berjanji kepada Allah. Maka ingat janji itu. Apabila engkau beramal ibadah, Allah balas, memberikan hak kepada manusia dengan surga dan balasan pahala. Dan apabila kita mungkin melakukan dosa, maka tentu sebaliknya itu akan ia dapatkan. Mungkin dosa, maksiat yang dilakukan maka dibalas dengan dosa. Maka ini yang harus kita pahamkan janji dengan Allah. Engkau baik, engkau mulia, engkau mati dalam keadaan husnul khatimah, maka surga bagimu. Itu janji Allah. Aduh, kalau kau bapak menyokong. Apa kata kau bapak itu? Apa kata kau bapak? Aku lu sholat kredonya. Aku dengan cerita lah pun suruh tu ni. Allah Rabbi. Dari mana cerita pun suruh? Dengan cerita lah pun suruh tu dah. Dari mana ceritanya? Allah dah menyebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian mohon ampun, dan surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Inna fil jannati thamaniyata abwabin, di dalam surga itu terdapat 8 pintu kata Nabi. Jarak pintu pertama dengan pintu kedua 40 tahun perjalanan. Kalau 8 pintunya 320 tahun perjalanan untuk melewati pintunya surga Allah Subhanahu wa taala saja. Ini surga apa no? 320 tahun pintu saja. Inna fil jannati nahrani, di dalam surga itu terdapat 2 sungai. Sungainya lebih manis daripada madu. Batang lugu itu macam mana rasanya? Pula banyak kuali kan? Mohon maaf kalau kita punya kuali. Aku punya kuali lain tu. Di tahun berjejer kuali. Itu kita kan minum airnya. Macam mana? Padahal dalam surga itu lebih manis daripada madu, lebih jernih daripada salju. Seluruh bebatuan di bawahnya intan berlian. Seluruh tepinya kata Nabi hafadahu minal dhahab. Seluruh tepinya sungai di dalam surganya Allah. Seluruh tepinya emas. Batang lugu itu lejo mehnya. Lewat aja. Lejo mehnya. Kunyahnya. Lewat aja. Jadi di situ. Inna fil jannati lasuqan, di dalam surga itu terdapat satu pasar. Ya'tuna kulla jum'atin, didatangi setiap hari Jumat. Seluruh penjual dan pembelinya laki-laki. Mohon maaf, itu dalam surga negeri mana negeri ke pasar. Yang kami laki-lakinya. Laki-laki. Apabila datang angin dari utara,
selatan, maka laki-laki tersebut semakin ganteng. Nah, itu hadis Nabi itu Bapak Ibu. Nah, coba kalau kita berangkat ke pasar, mesti kemana pasar? Pasar Senen? Pasar Modern. Coba kita berangkat ke pasar Modern itu. Ada pulang hange, macam mana ya? Apakah makin cantik? Oh, berangkat modal 3 inci, colak aja kok man, bukringnya pun deh. Akhirnya colak turun ke bawah, golak orang golak awak, yang digolakkan orang awak, turun ke bawah, bukringnya. Yang di situ, itu surganya Allah. Inna fil jannati la syajaratan, di dalam surga itu terdapat satu pohon, engkau bisa bernaung di bawahnya mi'ata amin, 100 tahun perjalanan. Tahun-tahun suruh. Jadi di situ. Kemudian apa kata yang dijelaskan lagi? Sebenarnya banyak tentang suruh, dibahas di dokter. Sejam berbicara, sejam lah. Aku tengok jam tadi. Sejam ada yang bisa masuk ke lo sejam tu masuk ke lo tumpah luar. Atau lewat lah. Bingkai kesadaran hidup. Pertama tadi merokok, muhasabah, muraqabah, muahadah. Dua sebentar tadi. Kemudian apa lagi? Muaqabah, hukum dirimu. Untuk membingkai kesadaran hidup tahun ajaran ini, hukum dirimu ketika lalai beribadah. Umar bin Khattab dihukumnya dirinya lalai beribadah. Gara-gara kebunku aku lalai salat berjamaah, aku infakkan kebunku. Nak kata awak tidak kawan. Gara-gara kebunku aku lalai beribadah, aku infakkan satu tandan sawit itu caranya. Satu tandan ya. Itu yang paling sulit itu deh. Beri 5 kilo lah. Jadilah kan. Tahu-tahu pas menimbang menimbang 995 kilo. Lama jam sepuji stoknya jadi leo ini. Jadi di situ menghukum diri Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, maaf saya tidak menuduh yang sholat dan yang tidak sholat. Coba kalau seandainya siapapun di antara kita yang tidak mau sholat, hukum diri tapi komitmen. Apa hukuman dirinya, Bapak Ibu? Hukum dirimu tak mau sholat sekali, boy 400.000 wajib, nilai duit utang, tapi komitmen. Mudah-mudahan mikir deh, iya. Mikir itu lo 300.000 sekali aku, bodoh dulu. Hukum dirimu, muaqabah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pas lah. Lebih kunci sejam lah, 5 menit lebih kunci kan. Yang terakhir adalah apa kata Nabi, apa kata ulama? Mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Coba itu Bapak Ibu, kesungguhan dalam beribadah. Yakinlah itu. Kita belajar dari orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Ada namanya di zaman tabi'in, namanya gelar dia, saya lupa nama aslinya, ulama ini. Ulama Al-A'mashi hidup 700 tahun yang lalu. Tahu apa kata dia? Kalau seandainya kematian dapat dibeli, maka aku akan membeli kematian. Kalau seandainya kematian ada di negeri sana, maka aku akan mendatangi negeri sana. Saking rindunya dengan kematian, bayangkan itu. Sorokan hulu pun nilai orang menyobi rindu dengan mati. Sorokan hulu pun nilai menyobi rindu mati. Kalau pun nilai menyobi stres koci. Oh ya Allah, cabutlah nyawa kubo ini pun yang kubo. Hari itu sebenarnya kalau tonang koci jangan le. Jadi di situ. Ini jadi maka itu tadi rindu dengan kematian. Tahu setelah dia meninggal dunia, 3 sahabatnya bermimpi di dalam kebahagiaan. Sahabat orang lain bertanya kepada sahabat-sahabatnya, amalan apa yang dia lakukan yang membuat dia rindu dengan surga? Tahu apa? Cuma 2 Bapak Ibu. Netelah itu selama 70 tahun tidak pernah ia tinggal salat berjamaah, bahkan selalu bertakbir pertama dengan bersama imam selama 70 tahun. Yang kedua, selama 70 tahun tidak pernah batal wuduknya. Setiap kali batal wuduknya dia berwuduk kembali.
Dua kedaman. Minimal wudhu itu berapa? Tolong 3 kilo. Batang wudhu kan. Soalnya yang payah Ustaz, nak wudhu dulu katanya. Ayah tu selesai mandi, mana tahu kalian mandi pagi jam 8, apa salah langsung wudhu? Langsung berwudhu bapak. Tak salah itu. Tak mesti mau salat kita berwudhu. Sebelum tidur berwudhu. Mau tidur tidak bisa tidur? Mau. Yakinlah. Datang balik aku. Tangan tu aku hanya orang rumah. Itu bukan urusan awak tidak. Yang joleh wudhu lah. Nak batal, nak macam mana itu urusan orang itu wudhu dulu. Itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berwudhu, bersuci dalam keadaan tidurnya, maka sesungguhnya malaikat bermalam di dalam selimutnya. Nabi yang mengatakan, macam mana mengingatnya? Jangan tanya-tanya terang. Tak usah pikirkan macam mana itu. Sakit berawak biar itu. Yang jelas Nabi mengatakan itu. Bahkan pernah Nabi mengatakan itu agak uniknya. Kenapa disuruh kita mencuci tangan sebelum berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung? Apa kata Nabi? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyuruhu. Sesungguhnya setan itu menginap di dalam hidungnya. Ada hadis lain mengatakan menginap dalam hidung. Macam mana Ustaz? Tak usah pikirkan. Itu bukan urusan begitu. Beku itu belum sudutnya yang carinya mananya? Oleh awak, tak usah pikirkan itu lagi. Maka di sini yang harus dipahamkan tentang makna dibalik daripada nilai tersebut. Belajar kita bermujahadah, belajar kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita bukan sahabat yang mampu beribadah begitu luar biasa. Kita bukan Nabi Muhammad yang salat tahajudnya sampai retak berdarah tumitnya. Ternyata dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, keterangan Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad salat tahajud sampai 5 juz ayatnya Bapak Ibu. 2 di rakaat yang pertama. 5 juz di rakaat yang pertama. Wajar dia tumitnya berdarah. Wajar dia. Kalau awak tobat disuruh tobat di sini 1 jam dekat kacau. Tobat tak mengorak dekat kacau. Pocah kacau ni. Pocahnya apa sakit kau ni. Jadi ada orang ditangun, nulis kalau ditangun. Agak panjang kunci ayat imam datang batuk kode. Maru kau coba. Si kalau yang imam dengan ada lain mendelai, mantap le. Panjang kunci ayat imam datang batuk kode. Oh, jadi imam paham le, datang batuk kedua. Ya Allah ya Rabbi, engkau bukan berhadapan dengan manusia, engkau berhadapan dengan Tuhanmu, maka hargai sholat itu dengan baik. Tapi walaupun itu imam itu jangan parah-parah dulu. Bila hantar imam itu 1 juz ayat pertama kan, datang makmum di belakang, lantar imam pulang lalu ni. Situasi awak di akhir zaman kau tak bisa dibikin macam Nabi tu. Bisa dulu. Jadi di situ yang harus kita paham. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dalam 5 hal ini, mudah-mudahan ini sebagai bagian daripada batu loncatan kita di bulan Muharram ini menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, pertanyaan kepada anak-anak. Apa yang Anda tahu dari 5 hal tadi? Sebutkan salah satu. Ada teks dari 5, no? Apa salah satu? Yang penting ke kesadaran, muhajadah. Kembali ke mujahadah. Ikut apa? Muhajadah tadi. Mujahadah, muhajadah. Mendekati. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin kalau seandainya dalam penyampaian terlalu kasar, maklum marganya Nasution, marganya Nasution. Jadi mohon maaf, mohon izin yang benar saja dari Allah, yang salah datang dari kebodohan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan jazaa. Disuruh berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma rabbana lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ala kulli halin ya mujibas sa'ilin. Wahai Zat yang Maha terpuji, segala puji bagi Allah yang telah meridai kami, segala puji bagi Allah yang sedang meridai kami, segala puji bagi Allah dalam segala hal. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma, jadikan perkumpulan kami penuh dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, jadikan perpisahan dalam perkumpulan ini Allah terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, kami meminta kepada-Mu ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Terima amal ibadah kami ya Rahman, terima salat kami ya Rahim, terima zakat kami, sedekah kami, infak kami, terima amal ibadah kami yang dari Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan kami rezeki yang luas, yang halal lagi baik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami benar itu benar sehingga kami mampu mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkan kepada kami salah itu salah, batil itu batil, dan berikan kami izin untuk menjauhinya ya Allah ya Arhamar Rahimin wa ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana dzunubana, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang nampak maupun yang tak nampak. Ampunkan dosa mata yang mungkin pernah memandang kepada yang Engkau haramkan ya Allah. Ampunkan dosa hati yang mungkin membenci mendengki terhadap orang lain ya Rahman. Ampunkan dosa kaki yang mungkin pernah melangkah kepada yang tidak Engkau ridhai. Ampunkan dosa tangan yang mungkin pernah menzalimi orang lain ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, bagi yang masih hidup maupun yang telah tiada. Apabila dia masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi kehidupannya. Apabila dia telah tiada ya Rahman, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak kami anak-anak yang taat kepada-Mu ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Rahman, yang berguna bagi nusa dan bangsanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma faqqihhum fid din, mu'allimhum at-ta'wil, waj'alhum minar rasyidin. Allahumma ja'alhum min ahlil Qur'an wa min huffazil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil khairi Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunan-Mu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami hamba-Mu yang sangat merugi. Kami tak pantas masuk ke dalam surga-Mu karena amal kami begitu sedikit ya Allah, dan kami tak mampu masuk ke dalam neraka-Mu karena neraka-Mu begitu dahsyat dan begitu pedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.